Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita masih dipertemukan lagi di channel kami, yaitu Cermin Anak Soleh. Mudah-mudahan tampilan kali ini bisa menginspirasi iman dan takwa kita semakin meningkat. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf kalau mungkin di dalam menyampaikan apa-apa yang akan saya sampaikan kurang berkenan. Selanjutnya, sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi besar kita Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaat ataupun pertolongannya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang kewajiban, maka laksanakan kewajiban itu sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Bahwa kalau kita sudah melaksanakan suatu kewajiban, insya Allah nanti kebahagiaan akan kita peroleh. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun profesi kita, tentunya kita mempunyai kewajiban masing-masing. Sebagai contoh misalnya seorang petani. Seorang petani, marilah kita melaksanakan budidaya tanaman sesuai dengan apa yang ia programkan. Begitu juga di dunia perikanan. Tentunya kita melaksanakan kewajiban sesuai dengan apa yang dicanangkan di dalam program perikanan tersebut. Seorang dokter melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan profesinya. Ya, seorang guru melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan profesinya. Sehingga sebenarnya tidak perlu kita istilahnya itu menyesali akan profesi yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hal itu akan sia-sia kalau kita tidak mencintai atau tidak mensukai atau tidak menyenangi apa yang menjadi profesi kita. Laksanakan aktivitas kita sehari-hari sesuai dengan apa yang telah kita programkan. Kita nggak perlu istilahnya itu iri dengki. Kita nggak perlu istilahnya itu pilih kasih, ya. Tetapi apa yang kita mampu yaitu kita laksanakan. Karena sering kita beranggapan bahwa hidup ini adalah sawang sinawang. Ya. Kelihatannya seorang menjalani suatu profesinya enak, tetapi setelah dilaksanakan ternyata ya sama saja. Jadi kalau kita menyenangi apa yang menjadi profesi kita, insya Allah ya, kebahagiaan akan kita peroleh. Karena kita bicara hakikatnya, kalau hakikatnya bahagia itu adalah orang yang sudah melaksanakan suatu kewajiban. Jadi orang yang sudah melaksanakan suatu kewajiban, entah itu kewajibannya itu diterima atau tidak, ya, oleh atasannya ataupun oleh Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita nggak tahu, yang penting sudah laksanakan kewajiban, kita akan peroleh suatu kebahagiaan. Ini keterkaitan dengan hubungan baik itu sesama manusia, sesama makhluk lain, terlebih sesama Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, catatan buat kita bahwasanya kita ini hidup ini juga merupakan suatu perjuangan. Ya. Karena Allah tandaskan di dalam salah satu kitab suci Al-Qur'an, ya, dalam ayatnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi. Nah, keterkaitan dengan pengabdian ini sebenarnya sangat luas. Ya. Aktivitas kita sehari semalam selama 24 jam, ya, sepanjang hayat itu diusahakan untuk
pengabdian. Bagaimana supaya aktivitas kita ini dikatakan suatu pengabdian? Tentunya apapun aktivitas kita diawali dengan doa dan juga diakhiri dengan doa. Insya Allah ya. Aktivitas yang diawali dengan doa dan diakhiri dengan doa, insya Allah ya, akan dapat dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan suatu ibadah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebenarnya dikatakan sulit ya tidak sulit, dikatakan gampang juga tidak gampang. Ini tergantung pada pribadi kita masing-masing. Mari sama-sama kita upayakan sedemikian rupa, kita betul-betul menghayati ya, bahwasanya Allah perintahkan tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak aku jadikan jin dan manusia, kata Allah, supaya untuk mengabdi. Mari ya. Mari sepanjang masih ada sisa umur bagi kita, mari sama-sama kita berusaha untuk hidup ini menjadi orang yang takwa. Insya Allah, Allah pun berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di hadapan Allah adalah orang yang paling takwa di antara kita. Mudah-mudahan kita semua diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudahan-kemudahan di dalam rangka untuk menjadi orang yang takwa ya. Untuk menjadi orang yang takwa ya, orang yang takwa diantaranya yang mengajarkan apa yang menjadi perintah ya, mengerjakan apa yang menjadi perintah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu harapan ya, mudah-mudahan harapan jadi kenyataan. Kita diberi kemudahan oleh Allah untuk amalkan ibadah ini secara baik dan benar. Itu saja, saya akhiri, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.